Pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan musisi pencipta lagu bersama Kita Bisa, Mbak Rika Ruslan, dan ada juga Dr. Yongki yang turut berkontribusi dalam lagunya Mbak Rika Ruslan. Selamat siang Mbak Rika dan Dr. Yongki. Selamat siang. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, sama-sama. Sehat semuanya ya. Saya ingin ke Mbak Rika terlebih dahulu. Mbak Rika, ketika Anda memberikan konsep, kemudian mengusulkan ide ini, prosesnya seperti apa sih Mbak Rika? Jadi prosesnya adalah obrolan panjang dengan Dr. Yongki karena saya ingin memberikan suatu bentuk kasih sayang, kepedulian saya sebagai penulis terhadap pandemi yang sekarang lagi memang terus ya membuat kita ini semakin harus bersemangat tetapi harus waspada. Karena mungkin ini akan berlangsung lama. Jadi saya secara medis ngobrol sama adik saya Yongki. Saya dulu kan ketemu Yongki 2005 ya. Dalam satu ajang AFI lah ya waktu itu kita sebut. Terus aku ngobrol sebagai dokter, ini bagaimana kondisinya. Jadi quote-quote dari Yongki itu Yongki saya catat bahwa kita harus semangat. Kita harus tetap menjaga kesehatan, jaga jarak dan segala macam. Kata semangat itu akhirnya membuat saya merasa bahwa kalau semangat berarti kita butuh lagu yang gembira, yang membuat semua move gitu. Tapi kayaknya suaranya ini nggak bisa aku lakukan sendiri dengan Yongki. Kemudian saya menelpon Tompi, Bayuni Syara, Iis Dahlia, Ashanti, Dira Sugandi, Dewi Gita, Prilly, Aurel, Yoriko, Salsa, Lucky, Arisan Jaya, Sute, ada Angga Saleh. Musik dibikin oleh Ali Akbar, rekan saya di The Groove ya, dengan Ari Renaldi, yang mixing mastering dia tuh MD-nya Tulus. Akhirnya kita lakukan pekerjaan jarak jauh dalam waktu 3 hari, hampir totally semua dengan video segala macam 1 minggu. Tapi alhamdulillah semua bersemangat dan pesannya dari Yongki saya alihkan dalam lirik lagu bahwa kita harus waspada terus tapi bersemangat. Nah ini yang paling spesialnya di lagu ini ada kata ref ya, aku kirimkan itu ada satu gerakan koreo yang dibikin oleh Kak Ari Tulang. Ini sebetulnya adalah kepengenan kami jadi senam BKB karena Yongki bilang kita harus move, harus olahraga gitu. Mungkin nanti medis bisa Yongki yang jelaskan. Yang happy adalah di sini kita sebagai musisi dan para dokter ini ngomong tentang ayo waspada, ayo bergerak, ayo semangat, ayo sehat gitu. Baik, Dokter Yongki, tadi kata Mbak Rika ada pesan-pesan memang yang dimasukkan melalui lirik lagu yang diciptakan oleh Mbak Rika Ruslan ini. Kemudian juga yang menarik ada dance-nya begitu ya, dance untuk yang memuat pesan kesehatan, kita harus berolahraga begitu. Dokter Yongki melihat ini seperti apa, dokter? Iya, jadi gini, ini sangat istimewa. Saya juga berterima kasih buat semua artis yang sudah ikut support di lagu kita ini ya, ini proyek bersama kita bilang ya, bersama Mbak Rika juga dan semua artis. Memang pesan-pesan yang ingin saya sampaikan bahwa lagu ini uniknya adalah memang saya udah pernah bilang ke Mbak Rika waktu itu, Mbak, kita bikin sesuatu ya di mana lagu itu pokoknya memberikan semangat, motivasi, harapan baru, semangat baru. Kita menyemangati untuk semua ya, baik itu medis ya, dokter, perawat dan juga seluruh baik itu aparatur dan pemerintah dan semuanya masyarakat yang terdampak, terutama terdampak dengan COVID ini. Nah, di lagu ini juga kaitannya dengan virus COVID-19. Kalau kita berbicara virus COVID-19 tentunya kita tidak lepas dari namanya daya tahan tubuh. Nah, gimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah dengan cara satunya dengan makanan yang baik tentunya, juga dengan protokol kesehatan dan juga yang paling penting adalah berpikir positif. Dengan lagu ini kita gembira, otomatis akan meningkatkan imunitas tubuh kita atau daya tahan tubuh kita. Dan yang paling penting adalah di pesan ini adalah saya dan Mbak Rika, Teh Rika ini, kita ingin menggelorakan bahwa olahraga itu harus dilakukan. Dan di sini ada senam. Senam itu kita sebut sama Mbak Rika, senam BKB atau bersama kita bisa gitu. Dan dibuat spesial sekali dari Mas Ari Tulang gitu. Jadi itu pesan yang kita sampaikan bahwa dengan olahraga itu nantinya akan meningkatkan otot ya, otot akan menghasilkan hormon endorfin dan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi intinya dari saya dan Mbak Rika ingin memadukan antara musik yang memberikan semangat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga ada unsur olahraga yang mengedukasi agar kita tetap semangat dan kita tetap positif. Jangan menyerah, intinya gitu. Baik, termasuk juga mungkin visual video klipnya ya, Dokter Yongki, banyak yang mengedepankan aktivitas dari tenaga medis begitu ya. Iya. Kemudian memang ketika menyusun atau mengkonsepkan sebuah koreografer dan juga gerakan-gerakannya ini dipikirkan sekali. Kesulitannya apa ketika itu?
Ya, jadi kalau untuk gerakan ini semuanya dari Mas Ari Tulang pada saat itu. Memang semuanya dari Mas Ari Tulang, kemudian Mas Ari Tulang mendengarkan lagunya di referen itu, kemudian diserahkan ke kita, ke Mbak Rika dan saya. Kemudian dari kita share ke teman-teman untuk yuk sama-sama kita mempraktekkan ini. Bahkan di dalam video klip ini juga ada satu guru saya, senior saya, beliau adalah Profesor Bambang. Profesor Dr. Bambang, beliau adalah saat ini usianya sudah 73 tahun. Tapi di video klip ini beliau ikut senam ini, Mas, gitu. Jadi kita ingin kepada masyarakat bahwa yuk, misalnya yang saat ini masih di rumah saja, kita harus olahraga loh ini loh. Kita tetap harus beraktivitas fisik. Jadi tetap imunitas kita tetap terjaga gitu. Barangkali begitu. Baik, saya kembali ke Mbak Rika. Mbak Rika, ini kan dari mulai gerakan, kemudian konsep visual, lirik, dan lain sebagainya sangat matang persiapannya. Ada kesulitan ketika Anda berkoordinasi dengan teman-teman untuk ikut serta ini menjalankan atau berkontribusi dalam lagu Anda? Jadi sebenarnya pembuatan lagunya karena memang waktu itu kayak di dada ini meledak ya. Kayaknya kita nggak bisa nih sedih terus gitu, harus berbuat sesuatu. Saya bikin lagunya sekitar nggak lama, 20 menit. Kemudian saya kirim ini ke music director aku, Mas Ali Akbar. Terus saya mengkontak teman-teman satu-satu by WA dan semua merespon. Begitu saya kasih demo lagunya, semua merespon dengan, Rik, ayo kita bikin karena kita butuh happy, kita butuh optimis. Kita bilang kita nggak boleh menyerah dengan keadaan atau tidak peduli lagi dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Kalaupun harus keluar, masker harus dipakai, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan lain-lain. Jadi di video ini juga diliatin, di situ ada beberapa teman-teman penari, ada yang kirim video dari Medan, dari Bandung gitu kan. Ada anaknya Ashanti, Aurel, sama Arsy lagi cuci tangan. Jadi semua dilakukan dengan happy, dan saya berpesan pada di video ini, kita kasih energi positif ya, semuanya smile dan positif, menghadap ke Tuhan, meminta kepada Tuhan dan pada semesta ini. Jadi mungkin karena semua nyanyinya pakai energi ya, waktu si data vokal semua penyanyi ini dikirimkan ke saya kan semua pakai handphone. Ini pertama kali saya kerja mendapatkan data vokal dari handphone, dan saya butuh berapa lama untuk membersihkan semuanya karena saya pengen perfect. Saya mungkin agak-agak detail kalau soal itu. Saya luar biasa, memang Indonesia itu ya, negara budaya, semua penyanyi itu keren. Jadi saya persembahkan lagu ini juga untuk kru musik, untuk musisi Indonesia yang hari ini stop tidak bisa bekerja. Saya merinding. Mudah-mudahan hasil apapun yang dapatkan dari lagu ini akan kita berikan donasi untuk teman-teman yang membutuhkan semuanya. Baik, Mbak Rika dan Dr. Yongki, ini bisa nggak sih dinyanyiin sedikit aja nih sambil kita jeda terlebih dahulu. Nanti akan saya ajak satu orang lagi yang ikut berkontribusi dalam lagu Mbak Rika nih akan bergabung setelah jeda. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa, Mbak Rika silakan. RF ya, Yong. Kukirimkan. Oke, ya. 1, 2, 3. Kukirimkan semangat untukmu. Bersama-sama kita mampu lewati semua ini. Matahari menyinari, Tuhan pun merestui, kamu dan aku pasti bisa lalui semua. Maaf agak delay. Iya, maaf.